menyenangkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum, selamat siang Bu Mei. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Rinda. Ada apa tumben-tumbenan mencari saya? Apakah hari ini Bu Mei ada waktu luang? Oh, kebetulan saya lagi ada jam kosong nih Bu. Silahkan Bu. Saya kok lihat Bu Rinda akhir-akhir ini seperti sedang bingung dan tidak bersemangat ya Bu? Iya nih Bu, saya lagi bingung. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mei karena sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Iya, sama-sama Bu Rinda. Tapi kira-kira berdiskusi ini apa sih yang diharapkan Bu Rinda? Yang saya harapkan ada solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Oh, begitu. Memangnya permasalahan apa yang sedang dihadapi Bu Rinda? Jadi permasalahannya seperti ini ya Bu. Ketika kemarin saya lagi mengajar di kelas, ada beberapa anak yang kurang fokus terhadap pembelajaran. Ada anak yang ngobrol, terus ada anak yang lagi main-mainan apa gitu ya. Sehingga anak tersebut tidak bisa memahami materi yang saya sampaikan. Lalu, solusi apa yang Bu Rinda inginkan? Di mana beberapa anak tersebut bisa berkonsentrasi mengikuti pembelajaran saya dan bisa memahami materi yang saya sampaikan. Lalu, apa yang sudah Ibu lakukan selama ini? Ketika saya mengajar, padahal saya sudah menggunakan model dan media yang menarik menurut saya, Bu. Oh, nih ya, dari beberapa anak yang tadi kira-kira Ibu Rinda ceritakan kepada saya tentang penghambatan tersebut, kira-kira apa sih yang membuat anak tersebut tidak fokus kepada pembelajaran? Apa ya? Mungkin dari metode pembelajarannya, Bu, yang tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik saya gitu ya. Memangnya sebelum itu Bu Rinda menggunakan metode seperti apa? Kemarin saya itu menggunakan metode diskusi, Bu, belajar kelompok juga. Oh, begitu. Terus, dari apa yang diamati Bu Rinda, anak yang kurang fokus itu tertariknya kepada apa? Sepertinya mereka itu lebih suka mencoba sendiri kegiatan untuk lebih memahami materi. Karena saya lihat anaknya itu kayak kinestetik gitu, Bu. Kira-kira strategi apa yang akan dilakukan Bu Rinda? Sepertinya saya harus mencoba metode lain, Bu. Terus, metode apa yang akan diterapkan? Sepertinya saya akan mencoba metode kayak praktik, demonstrasi yang memungkinkan anak itu banyak bergerak, kemudian anak juga bisa belajar sambil bermain sehingga anak bisa melakukan sendiri gitu kegiatannya. Wah, mantap gitu ya. Tapi ini ya, menurut Bu Rinda, kira-kira ini tadi bisa tidak merubah anak-anak yang tadinya kurang fokus dalam pembelajaran, mereka jadi fokus? Kalau menurut saya sih sepertinya anak tersebut akan lebih fokus, Bu, dan lebih mudah memahami juga karena pembelajarannya kan belajar sambil bermain, Bu. Kemudian sudah sesuai dengan karakteristik anak juga. Terus ada kegiatan-kegiatannya, anak mencoba langsung gitu. Nah,
Dari apa yang sudah Bu Rinda sampaikan tadi, kira-kira bisa diceritakan lagi nggak? Jadi tentang apa yang akan Ibu Rinda lakukan? Jadi kedepannya saya akan mengajar itu tidak hanya menggunakan metode diskusi saja, ya Bu. Saya akan menggunakan metode yang praktik, demonstrasi, sehingga anak akan cepat paham mengenai materi yang saya sampaikan. Terus lagi kan ada kegiatan-kegiatan gitu ya Bu, kalau praktik demonstrasi. Jadi si anak itu kan bisa belajar sambil bermain nih, tidak mengobrol ya seperti yang kemarin itu ya. Terus tidak yang main-mainan gitu. Jadi anak akan fokus terhadap yang mereka lakukan gitu. Nah, bagus sekali itu Bu. Jadi sebenarnya Bu Rinda itu sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dan itu wajib Ibu coba. Sekarang kira-kira komitmen apa yang akan Bu Rinda lakukan ke depannya? Mungkin mulai besok saya akan mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk kegiatan praktek atau demonstrasi besok. Oh, begitu. Baiklah Bu, kira-kira Bu Rinda membutuhkan dukungan tidak untuk mempersiapkan kegiatan tersebut? Saja Bu, saya butuh dukungan. Maka dari itu mungkin besok saya akan meminta bantuan dari rekan guru lainnya untuk membantu saya. Bagus itu Bu Rinda. Jadi Bu Rinda bisa berbagi dengan guru yang lain. Terlebih lagi, saya yakin sekali Bu Rinda bisa melakukannya dengan baik. Semangat ya Bu Rinda ya. Baik Bu, terima kasih. Besok pasti saya akan coba lakukan. Nah, setelah Bu Rinda bercerita tentang permasalahannya, perasaan Ibu Rinda sekarang bagaimana? Alhamdulillah Bu, sekarang perasaan saya menjadi lega karena saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi. Alhamdulillah Bu Rinda, saya turut senang. Nah, setelah Bu Rinda menyelesaikan masalah tersebut, mudah-mudahan kedepannya Bu Rinda bisa bersemangat ya. Ya Bu, tapi sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Mei karena sudah membantu saya untuk mencari solusi permasalahan saya tadi. Sama Ibu. Baik Bu, kalau begitu saya pamit ya Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik Bu Rinda, silahkan. Tetap semangat ya. Iya Bu, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Rinda. Waalaikumsalam Bu Mei. Kebetulan sekali ya bertemu dengan Bu Mei. Kemari dulu Bu Mei, ada hal yang ingin saya bicarakan. Apa gerangan Bu? Sepertinya penting. Sebelumnya saya mau tanya dulu gimana kabar Bu Mei? Alhamdulillah Bu Rinda, lihat selalu sehat. Apakah ada hal lain yang akan Ibu Rinda kemukakan untuk saya? Alhamdulillah kalau begitu. Apakah Bu Mei berkenan meluangkan waktunya sebentar saja? Saya hanya ingin tahu apakah bisa meringankan beban Bu Mei atau tidak. Oh iya, silahkan Bu Rinda, santai saja. Kalau boleh tahu, tujuan yang akan dibahas oleh Bu Rinda, apakah bersifat pribadi atau tentang pembelajaran? Saya rasa ini sangat penting untuk kelancaran dalam proses pembelajaran Bu Mei. Oh, baiklah. Terima kasih Bu Rinda. Nih, sebelumnya saya mau bertanya dulu Bu Mei. Apa yang Ibu rasakan pada situasi saat ini? Sepertinya saya sedang bingung, Bu. Begini ya Bu Mei, sesuai pengamatan saya, di kelas Bu Mei ini masih ada orang tua yang berada di kelas. Apakah Bu Mei mengalami kesulitan untuk menyuruh orang tua murid itu keluar? Nah, terus apakah udah sesuai dengan kesepakatan sekolah itu? Begini ya Bu ya, saya sudah mencoba beberapa kali menginformasikan kepada seluruh orang tua di kelas saya untuk hanya mengantarkan peserta didik lewat hanya di depan gerbang saja gitu loh Bu. Tapi itu dia tidak tahu kenapa ya orang tua murid itu yang satu tidak bisa mendengarkan apa yang telah saya bicarakan. Kalau begitu, apakah kesepakatan kelasnya sudah diketahui oleh semua peserta didik? Sudah Bu, bahkan kesepakatan itu dibuat dengan peraturan yang sudah saya jelaskan juga kepada peserta didik. Terus, apakah kesepakatan
dengan melibatkan orang tua murid? Iya Bu Rinda, sudah juga. Bahkan setelah selesai mengadakan kesepakatan kelas dengan peserta didik, besoknya saya berkolaborasi dengan orang tua murid untuk mengkaji ulang apakah kesepakatan kelas tersebut dan keyakinan yang telah dibuat oleh peserta didik di kelas 2 itu sesuai tidak dengan yang dibutuhkan dan sesuai dengan kondisi mereka pada saat itu apa enggak gitu. Apakah semua setuju dengan adanya kesepakatan kelas tersebut dengan orang tua kelas 2? Saya rasa sudah sih Bu. Bahkan ada beberapa orang tua yang menginisiasi mengadakan keamanan yang anggota-anggotanya itu anak-anak kami di kelas 2. Tapi kenapa masih ada orang tua yang masuk ke dalam kelas ya? Apakah ibu tidak merasa terganggu? Saya itu sudah menanyakan secara langsung kepada orang tua tersebut agar bisa memandirikan anaknya dan tidak harus masuk ke dalam kelas. Sampai-sampai menunggunya sampai akhir loh Bu itu. Terlebih dalam mengerjakan tugas, dia itu sering sekali membantu anaknya. Tidak secara mandiri anaknya mengerjakan tugas. Begitu ya. Nah, dengan adanya orang tua yang masuk ke dalam kelas, apakah tidak akan muncul kecemburuan sosial, Bu Mei? Pasti ada Bu kalau kecemburuan sosial, tapi ya saya sudah angkat tangan Bu, sudah beberapa kali dikasih tahu, sudah beberapa kali diinformasikan, tetap orang tua murid itu tidak bisa meninggalkan anaknya, sehingga ya saya tidak bisa seoriginal mungkin untuk mengajar sesuai apa yang saya rencanakan, sesuai apa yang saya harapkan. Bahkan setelah orang tua yang lain melihat orang tua tersebut berada di dalam kelas dan mengerjakan tugas anak itu, mereka ingin ikutan Bu belajar di dalam kelas dengan anaknya. Ya. Terus apakah Bu Mei nyaman dengan keberadaan orang tua murid di kelas? Sejujurnya saya tidak nyaman Bu, karena keoriginalan saya dalam mengajar itu terhambat. Takutnya ada sikap yang saya kemukakan kepada anak-anak itu tidak berkenan di hati beliau. Dan semua ide dan gagasan yang saya ingin terapkan kepada anak-anak itu rasanya ada yang mengganjal karena ada yang melihat saya mengajar. Padahal sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, sering sekali mengingatkan kepada peserta didik saya untuk mengingat kembali kesepakatan kelas yang telah kita buat gitu loh. Jadi setiap hari Bu Mei itu kayak disupervisi gitu ya, dipantau terus sama orang tua murid? Iya, betul sekali Bu, itu setiap hari saya terus dilihatin, terus ditungguin gitu, karena memang tidak bisa meninggalkan anaknya katanya. Terus apakah bisa diatasi untuk kedepannya Bu Mei? Mudah-mudahan saya bisa mengatasinya ya Bu ya. Terus langkah apa yang akan Bu Mei tempuh untuk mengatasi permasalahan? Kemungkinan saya akan lebih tegas kali ya Bu ya, dan menentukan kembali orang tua murid saya mengenai permasalahan tersebut dan semoga cepat selesai. Terus apa mungkin ada yang bisa menghambat rencana tersebut? Terus antisipasinya nanti Bu Mei apa? Mudah-mudahan sih tidak ada hambatan ya Bu ya. Tapi ketika pun ada hambatan, saya akan mengantisipasinya dengan menggunakan plan B untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, apakah sejauh ini percakapan kita masih sesuai dengan harapan Bu Mei dan bisa membantu Bu Mei dalam memikirkan solusi dari diri Bu Mei sendiri? Bisa sih Bu, tapi ya kita coba ya Bu ya. Terima kasih Bu Rinda. Semoga semuanya yang kita rencanakan itu berjalan lancar dan apa yang akan menjadi tujuan akan segera tercapai. Ya, saya doakan semoga rencana Bu Mei lancar dan tetap semangat ya Bu Mei. Terima kasih Bu Rinda. Oh ya, saya sudah masuk kelas. Saya ke kelas dulu ya Bu Rinda ya. Terima kasih Bu Rinda. Assalamualaikum.